Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang ibu sayangi, kali ini kita akan belajar bersama latihan soal persiapan asesmen madrasah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan harapan kalian bisa mengerjakan asesmen dengan mudah dan lancar. Ibu ingatkan lebih dahulu bahwa jika kalian mengerjakan soal pilihan ganda, bacalah lebih dahulu perintahnya. Sehingga pada saat membaca ilustrasi soal tersebut, pikiran kita sudah lebih terfokus. Soal nomor 1 yang ditanyakan adalah makna kata bercetak miring pada kutipan teks di atas. Makna kata bercetak miring yaitu kata degradasi. Kalau kalian belum tahu tentang makna kata tersebut, kalian bisa sesuaikan dengan konteks kalimat yang ada. Dalam ilustrasi terdapat kata kunci kurang sesuai dengan budaya kita, rendahnya sopan santun. Jadi, kata degradasi bisa berarti proses penurunan. Jadi, jawabannya adalah A. Kemerosotan. Soal nomor 2 yang ditanyakan adalah makna tersirat isi paragraf. Makna tersirat artinya makna yang tersembunyi atau bisa dipahami secara tidak langsung. Makna ini bisa diperoleh dengan membaca berulang-ulang. Jadi jawabannya adalah D. Pertanyaan nomor 3 yaitu tentang ide pokok paragraf pertama. Kita baca paragraf pertama, kita cari kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada pada kalimat yang pertama, sehingga kalimat kedua dan ketiga itu sebagai kalimat penjelas. Inti dari kalimat pertama yaitu tentang harimau Sumatera adalah salah satu satwa endemik Indonesia yang menarik. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 4 yaitu tanggapan yang logis terhadap paragraf. Kalian baca dulu paragrafnya baik-baik, kemudian cari tanggapan yang logis atau yang masuk akal. Jawabannya adalah B. Soal 5-8 itu tentang teks diskusi. Kalian baca paragrafnya, ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama itu paragraf yang mendukung, paragraf yang kedua yaitu paragraf yang menentang. Sekarang kita jawab untuk soal nomor 5, yaitu pihak yang pro atau yang mendukung. Jawabannya C. Nomor 6, pendapat yang kontra atau yang menentang. Jawabannya B. Nomor 7, pendapat yang mendukung kebijakan tatap muka masa pandemi COVID-19 yaitu D. Nomor 8, alasan atau argumen pihak yang menolak kebijakan tatap muka di masa pandemi COVID-19 dalam teks di atas adalah jawabannya C. Kita lanjutkan pada soal nomor 9 dan 10 yang berkaitan dengan kutipan cerita pendek. Yang ditanyakan untuk nomor 9 yaitu watak tokoh mawar yang ramah dan mudah bergaul. Kalian baca kutipannya, yaitu jawabannya B. Sedangkan untuk nomor 10, alur yang digunakan dalam kutipan cerpen di atas adalah alur maju. Jawabannya A. Soal nomor 11 tentang penyebab konflik pada cerita pendek. Apa yang membuat Pak Guru marah? Itulah penyebab konfliknya. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya yaitu melengkapi naskah drama yang masih rumpang. Untuk melengkapinya, kalian sesuaikan dengan konteks dialog sebelum dan sesudahnya. Jadi jawabannya A. Soal nomor 13 yaitu tentang perbedaan penyajian 2 teks berita.
Kalian baca teks berita 1 dan teks berita 2. Teks berita 1, Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengimbau kepada pengendara dari Jabodetabek. Nah, ini berarti diawali dengan kata tanya siapa. Teks berita 2, untuk menghindari kemacetan di jalur puncak, berarti dengan kata tanya mengapa. Jawabannya adalah A. Soal nomor 14 tentang tujuan iklan. Kalian sesuaikan dengan ilustrasi yang ada. Dunia indah tanpa narkoba. Mana tujuannya? Jawabannya adalah A. Untuk pertanyaan 15 sampai nomor 18, yaitu tentang makna kata atau istilah serta sinonim, silahkan kalian sesuaikan makna kata dan sinonimnya itu dengan konteks kalimat yang ada. Nomor 15, jawabannya D. Nomor 16, jawabannya D. Nomor 17, kata terpuruk sama dengan merosot. Dan nomor 18, imitasi itu sinonim dengan palsu. Nomor 19 dan 20 itu berkaitan dengan kutipan teks pidato. Kalian harus lebih teliti, sesuaikan dengan ilustrasinya dan perintahnya. Soal nomor 19 jawabannya D. Soal nomor 20 jawabannya A. Soal nomor 21 yaitu tentang slogan. Kalian perhatikan ilustrasinya dan slogan itu biasanya mengandung rima. Jawabannya adalah A. Pertanyaan nomor 22 dan 23 berkaitan dengan variasi kalimat. Variasi kalimat ini bisa kalimat yang ada diubah susunannya tetapi intinya sama, atau bisa juga pola kalimatnya yang diubah, misalnya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sehingga untuk nomor 22 jawabannya B dan nomor 23 jawabannya A. Pertanyaan nomor 24 dan nomor 25 berkaitan dengan unsur-unsur dalam surat pribadi dan bahasa yang santun dalam surat pribadi. Nomor 24 jawabannya C. Nomor 25 jawabannya D. Nomor 26 sampai 28 yaitu tentang mengisi bagian pantun yang rumpang dan mengurutkan bagian pantun yang belum urut. Sehingga kalian harus ingat ciri-ciri pantun, baik itu rima, sampiran maupun isinya. Untuk nomor 26 jawabannya B, 27 jawabannya C, dan 28 jawabannya B. Nomor 29 sampai 31 itu berkaitan dengan majas, yaitu majas personifikasi dan majas metafora. Majas personifikasi yaitu majas yang menganggap benda selain manusia bisa bertingkah laku seperti manusia. Sedangkan majas metafora itu majas perbandingan tanpa menggunakan konjungsi. Jawaban nomor 29 adalah B. Jawaban nomor 30 C dan nomor 31 A. Soal nomor 32 dan 33 itu berkaitan dengan urutan cara melakukan sesuatu. Ini sebenarnya soal mudah, tetapi kalian harus teliti sambil membayangkan cara melakukannya secara urut. Nomor 32 jawaban B. Nomor 33 jawabannya B.
Soal nomor 34 berkaitan dengan alasan kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat. Pada ilustrasi ada kata bahwa. Itu merupakan kata kunci yang membuktikan bahwa kalimat tersebut bukan kalimat langsung, sehingga tidak memerlukan tanda petik 2 yang mengapit bagian kalimat sesudahnya. Jawaban nomor 34 berarti yang B. Soal nomor 35 tentang perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat. Ada kalimat untuk mewujudkan penghijauan, Kota Magelang membutuhkan kolaborasi serta dukungan dari semua pihak. Setelah kata penghijauan itu bukan tanda titik koma, tetapi tanda koma. Dengan demikian, jawaban nomor 35 adalah C. Soal berikutnya, nomor 36 sampai 40 adalah pilihan ganda kompleks. Kalian bisa memilih jawaban yang tepat 2 di antara 4 jawaban yang tersedia. Nomor 36, kalian disuruh menentukan amanat yang dapat dipetik dari cerita inspiratif di dalam ilustrasi. Kalian pilih 2. Jawabannya adalah Romawi 1 dan Romawi 2. Nomor 37 yaitu soalnya tentang kesamaan informasi 2 teks. Ada 2 teks berita. Kalian harus menentukan mana informasi yang sama dari 2 teks berita itu. Jawabannya Romawi 1 dan Romawi 3. Pertanyaan nomor 38 yaitu tentang sudut pandang yang digunakan pengarang pada kutipan cerita pendek. Dalam ilustrasi, tokoh utama disebut namanya langsung dan disebut juga dengan kata ganti orang ketiga. Dengan demikian, sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Jawabannya ada pada Romawi 2 dan Romawi 4. Pertanyaan nomor 39 tentang kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf. Kata ulang yang tepat yaitu Romawi 1 warna-warni dan Romawi 4 tolong menolong. Soal nomor 40 ada bacaan teks laporan hasil observasi. Kalian disuruh menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3 yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Silahkan kalian tentukan 2 jawaban yang sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi tersebut. Jawabannya adalah Romawi 1 dan Romawi 3. Akhirnya selesai juga belajar kita. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat menempuh asesmen madrasah. Sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.